saya mau mengatakan bahwasanya silaturahminya Pak Tito jauh-jauh dari Jakarta, karena beliau ini, walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini, mau menjelaskan, dan ternyata sedikit banyaknya ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden. Semoga pangkatnya ditoto malah. Luar biasa. Beliau rendah hati. Padahal saya yakin seorang kepala atau pemimpin, kepala imigrasi Soekarno-Hatta, tadi beliau bilang, anggotanya itu ada sekitar 800 orang. Saya yakin beliau mesti repot, gak kalah repotnya kalih kulo. Mesti repot beliau, tapi beliau meluangkan waktunya. Akhirnya langsung silaturahmi mriki. Berusaha meminta maaf dan yang kedua menjelaskan. Dan ternyata setelah beliau menjelaskan, sedikit banyaknya juga ada kesalahan pada tim kita. Jadi ternyata wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita anggap aneh di imigrasi ketika mau ke luar negeri, itu memang ada apa Gus? SOP-nya. Itu ada SOP-nya karena untuk menanggulangi atau mengamankan perdagangan manusia. Jadi enek perdagangan manusia daripada kowe iki ngedol wong. Ana lho. Nek awakmu yo guyu lah wong kowe dodolan ote-ote ra payu. Lah. Tapi itu realitanya kan ada. Nah, untuk mengatasi itu semua, jadi memang ada ketika orang itu mau berangkat ke luar negeri, diwawancarai terkait ini mau ngapain, ke sana mau kenapa, tiket pulangnya mana. Ternyata miturut pimpinan kita, pimpinan imigrasi Soekarno-Hatta itu memang benar-benar ada Gus. Tapi ketika kemarin itu mungkin dalam pertanyaan ada yang menyinggung tim ST atau gimana, kita juga memohon maaf. Jadi luar biasa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 3 hari ini membuat gaduh sosial media. Tapi saya yakin selain saya membuat gaduh, imigrasi followernya naik. Lah, jadi itu yang paling penting. Selain memohon maaf, berterima kasih itu wajib. Jadi saya minta tolong, ini Pak Pimpinan sudah datang ke sini dari Blitar, dari Kediri, jangan sampai ada yang memperkeruh suasana. Mungkin beberapa dari jamaah saya kemarin ada yang marah, kenapa Gus Ikdam itu kok malah minta maaf dan sebagainya, apa Gus Ikdam ini dikecam atau gimana, tidak. Karena saya juga menyadari apa mungkin kita ada yang salah, itu seperti itu. Adapun security yang bentak-bentak saya yang tidak tahu namanya itu, sudahlah, gak usah dicari. Daripada nanti sama Pak Tito dicopot, dipindah di irigasi malah repot. Dari imigrasi pindah irigasi, mau kerja apa dia? Pasti 3 hari ini dia nggak bisa tidur, tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah, karena biasa mungkin orang itu ketika capek tiba-tiba khilaf, agak galak atau apa, itu biasa. Bahkan saya sendiri itu sering marah-marah akhir-akhir ini. Banyaknya saya keluar kamar, tiba-tiba orang ngajak foto. Saya kesusu ngajar di Mantenan pagi itu. Dijak foto enek sak jam. Foto bareng-bareng ra trimo, foto dewe-dewe. Baru kui selfie, baru kui balik neh jerene ngeblur. Akhirnya kula ngamuk-ngamuk juga. Ya memang seperti itu. Lah mungkin kemarin dari beberapa security yang bentak Jibber atau bentak saya itu mungkin kita mungkin terlihat aneh atau gimana. Iki ketok yo parep ngedol Jibber. Saya sama Lek Dahlan ini kan memang wajah-wajah penjual animal karantina Lek itu Lek. Iya. Nggih. Lek Dahlan, aku roh Lek Dahlan iki powegel lho kelingan. Lho Gus kok itu kan ketika kita masuk Taiwan itu ada tulisan animal karantina. Lah Lek Dahlan itu saya ajak rembuk Pak Tito. Lah Lek Dahlan bilang ke saya,
Gus, kok animal karantina nggih. Alah gak apa-apa Lek, paling awake dhewe iki ya kewan kula. Ya, memang cerita-cerita unik tapi luar biasa. Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Masalah dalam kehidupan itu biasa-biasa saja. Tapi yang sulit menyelesaikan masalah itu ketika kita bisa memberi maaf terhadap seseorang yang entah itu membuat hati kita terluka atau membuat gaduh hati kita pada waktu itu. Jadi pokoknya saling memaafkan lah. Kula ngapunten ingkang kathah Pak Tito, kula ngapunten ingkang kathah. Bulan 1 saya mau ke Taiwan lagi nanti daripada di karantina di animal itu. Jadi besok saya masih butuh jenengan. November itu kita umroh. Ayo cah, iki kuotane tak tambahin neh umroh. November iki lho tanggal 6 iki kuotane tak tambahin neh. Terus daripada kowe nyanyi karaoke ra jelas. Wis mangkat ngene cah. Lumayan wis ngopi-ngopi ning kono, Pak. Mosok storymu mek ning kono ae beh. Ning warung-warung CT-CT kuwi iki panggah utang ae. Umroh mbok menawa wis judul tambah toto ngono lho cah. Niki kuotane tak tambahi. Jek enek 50 kursi wis ndang digas neh yang kemarin mungkin tertolak atau apa. Kemarin saya sudah nelpon travel. Jadi nanti insya Allah 200 orang kita. Yaitu yang 50% garangan semua. Nanti ya setelah itu bulan 1 kita berangkat ke Taiwan lagi. Ya nanti insya Allah agak luas lah. Kemarin itu ya, ini ada sesuatu yang tidak saya ceritakan. Setelah dari imigrasi itu, ketika saya bertemu dengan itu terus jangan dicari. Wah ini toh namanya Afwan, Akwan. Itu salah, bukan itu. Anaknya itu gak pakai kacamata kemarin. Anaknya pakai kacamata, bukan itu. Sekarang malah pimpinan apa itu diuploadi. Oh ini tuh jenenge Afwan. Oke. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, itu salah nanti ya. Ini saya mau cerita sedikit. Habis saya problem itu, saya itu bilang ke istri saya, ke siapa itu, teman-teman saya, paling aku kira meyakinkan. Saya itu pakai jaket, ya jaket agak kusam, warnanya hitam, ya gak begitu mahal, tapi ya nek ngasih orang. Wes, iya saya, terus Gus Demi macak ketok pantes-pantes sih biar dipacai jamaah iku itu Pak. Wong aku kira nek wektu wae. Ade mampir mall dilu itu beru-beru wong supaya buronan nika. Lah saya itu mikir gitu Pak Tito. Aku ki paling gak meyakinkan yo Bur. Lah mboten Gus, wong jenengan nggih kopian lho. Sapa ngerti dikira apa ngono gak meyakinkan. Akhirnya di depan gate 13 kalau nggak salah. Itu ada, ini bukan kok saya promosi loh ya. Saya yakin walaupun saya promosi anak-anak ini nggak mampu beli. Jadi di depan gate 13 itu ada konternya bos. Nah, baju-baju bos. Lah akhirnya saya bilang ke istri saya, aku paling ram yakinkan loh. Lah kenapa bah terusan? Jajal, aku tak tuku jaket ning kono tak salin. Gin ketok meyakinkan. Kowe nek pomo diomongne pembicara ning Taiwan iki disangka raine wis pantes. Lah awak koru kaya cacingan ngene ya. Gigi jaketnya rodok ketok buluk. Itu jaket yang biasanya saya buat reading pakai ninja itu. Kadang ke sawah ya pakai itu saya. Saya itu nggak mikir pakaian mahal atau nggak mahal, nggak mikir saya itu. Wong ya nek beliin orang. Akhirnya saya masuk ke bos sama istri saya sama Jimbor. Lek dalan tak panggil. Lek kesini lek kabeh kudu milih niki mawon Gus niki mawon. Wah iki apik. Aku ya ngono. Wis ketok enek aku gawe iki engko ra sidok radinya uang kula gitu. Akhirnya saya mau beli, ternyata harganya 10 juta. Karo lek dalan dibuka bandrole 10 juta. Gus. Wah gak masalah, tapi yo aja kuwi aku yo. Gak masalah, Pak, gak masalah. ATM Gusmi unlimited saldonya.
Tapi ngene lek nek iso aja kuwi aku yo ngono. Weh, ae dhewe aja sampe kentekan dhuwit dhisik iya to. Info ning Taiwan mangan apa ora ngerti ya gitu Pak Haji ya. Lah wis akhire nek jenengan tumbas kula nggih tumbas lho, Bah. Weh, aja ngono. Iki meyakinkan pembicara iki lho. Aku ya ora, iya ta. Akhirnya singkat cerita saya tanya ke mbaknya itu. Mas Danu tahu tuh itu? Mana Danu? Ini. Saya tanya ke mbaknya yang jaga bos itu. Kalau hoodie ada enggak ya? Saya kan mikir, wah kalau jaket ini tadi 10 juta, kalau hoodie pasti lebih murah. Akhirnya cari yang hoodie saja. Makanya saya berangkat dari Jakarta pakai jaket hitam, turun dari Taiwan pakai jaket coklat toh. Itu beli di depan gate, barokahnya anak buah jenengan itu. Akhirnya saya beli yang warna coklat itu. Alhamdulillah harganya agak miring, 3.600.000. Mari bayar gue tuh now. Kok larang men iki aku yo. Tapi wis ora apa-apa lah daripada ide di penjara kaya Cak Percil aku yo. Karena saya punya teman yang dagelan itu loh. Itu teman saya Cak Percil itu pernah di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu di penjara. Lah saya bingung, Pak iki kok nek ra meyakinkan aku kak awor guguk ya repot gitu loh kita. Alhamdulillah singkat cerita seperti itu dan akhirnya kita bisa masuk dan luar biasa. Jadi saya mohon maaf dan sekali lagi jangan dibenturkan dengan instansi imigrasinya karena adanya kesalahan itu hanya beberapa orang, tidak keseluruhan. Jadi jangan sampai ada oknum yang membuat perkataan saya ini di framing untuk apa tadi Pak Jenan? Untuk bukan untuk apa tadi Jenan? Untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi dimanfaatkan untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi jangan sampai saya minta tolong ke panjenengan semua, sudahlah, ayo kita selesaikan masalah ini dan yang paling penting kita mempunyai teman-teman pimpinan-pimpinan yang luar biasa ini. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua teman-teman imigrasi. Dan alhamdulillah yang saya hormati pada malam hari ini juga kehadiran Mbak Mafira Salsabila Hamida Isha. Ini salah satu pengusaha muda, belum menikah ya? Luar biasa ini pengusaha muda. Mbak Salsa ini rumahnya Jimbun, Ringin Sari, Kandat, Kediri. Luar biasa alhamdulillah. Ini hadir ke sini siapa tahu orang kok malah ciaciut ngono apa to kowe. Nek kara wis jelas positif beda keyakinan. Kowe yakin gelem kono yakin ora. Lah. Semoga berkah kehadiran Mbak Salsa ini bisa memotivasi teman-teman yang pengangguran ini loh. Ya, semoga mau bekerja lah. Alhamdulillah. Segen rodok sregep titik ora lumuh. Jangan kowe arep dirapi kerja sik. Ora pengen yo ande bojo kowah-kowah ngono kuwi. Aduse ngocone ping 4. Adus neh, ngocone. Pun ngoten mawon nggih. Loh,